kehancuran yang tak terduga. Beginilah jadinya ketika sebuah negara adidaya runtuh secara nyata, dulunya merupakan kekuatan dominan di panggung dunia. Rusia mundur, barter cepat telah kembali, ekonomi mulai retak, dan Kremlin mencengkeram masa lalu untuk bertahan di masa sekarang. Dengan ekspor minyak yang anjlok, sanksi yang semakin ketat, dan tidak ada tanda-tanda berakhirnya perang di Ukraina, keruntuhan Rusia semakin cepat. Ini adalah kejatuhan yang memalukan, hampir tidak masuk akal bagi negara terbesar di dunia yang didukung oleh kekayaan sumber daya alamnya. Termasuk cadangan minyak dan gas alam terbesar di planet ini, ditambah cadangan batu bara terbesar kedua, 22% hutan dunia, dan jumlah besar timah, besi, platinum, serta nikel. Di antara unsur-unsur lainnya, Rusia secara historis mampu menikmati posisi yang sangat kuat dalam hal perdagangan internasional. Selama beberapa generasi, Rusia tak perlu aktif mencari mitra dagang atau memberi konsesi saat membuat kesepakatan dengan negara lain. Sebaliknya, Rusia dapat bersantai, sementara banyak negara bersaing memperebutkan perhatian, investasi, dan sumber dayanya. Namun, semuanya mulai berubah. Laporan terbaru dari berbagai organisasi berita, termasuk Reuters, mengungkapkan bahwa Rusia menghidupkan kembali sistem barter kuno, menawarkan barang-barang seperti gandum dan benih sebagai imbalan untuk produk lain seperti mobil Tiongkok dan bahan bangunan. Ini mungkin tanda paling dramatis dari keruntuhan ekonomi negara itu. Barter adalah salah satu sistem pertukaran ekonomi tertua di dunia yang sudah ada sejak zaman peradaban batu kuno seperti Mesopotamia pada tahun 6000 sebelum Masehi, di mana suku-suku saling menukar barang seperti biji-bijian, ternak, dan kayu. Sistem ini berjalan cukup baik di dunia yang jauh lebih sederhana dan kuno, di mana konsep uang belum dikembangkan atau tersebar luas. Namun saat ini, penggunaan barter hampir tidak ada di hampir semua negara maju. Dan bahkan negara berkembang yang lebih miskin pun sebagian besar telah meninggalkan praktik kuno ini. Sementara kebanyakan negara meninggalkan barter, Rusia justru mengadopsinya. Bukan karena keinginan nasional tertentu untuk menghidupkan kembali barter, tetapi karena kebutuhan. Dan semuanya berhubungan kembali dengan sanksi Barat. Sejak perang dimulai, banyak negara di dunia Barat telah memberlakukan gelombang sanksi keuangan berturut-turut terhadap bank, bisnis, oligarki, dan pejabat pemerintah Rusia. Negara itu diputus dari sistem pembayaran internasional, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, sehingga aliran dana masuk dan keluar Rusia jadi jauh lebih sulit ke dan dari negara-negara lain di seluruh dunia. Awalnya, Rusia menemukan cara untuk mengelola dan mempertahankan posisi ekonominya, bahkan di bawah tekanan sanksi Barat. Misalnya, Rusia sangat bergantung pada dana kekayaan nasionalnya, yang sering disebut sebagai peti perang, Presiden Vladimir Putin. Rusia juga memperluas hubungan dagang dengan negara Asia seperti Tiongkok dan India, yang sejak perang dimulai menjadi pembeli utama minyak dan gas Rusia. Namun, seiring waktu, ketika biaya perang semakin membengkak dan sanksi semakin diperketat, Rusia mulai kewalahan menghadapi tekanan tersebut. Gelombang terbaru, sanksi Eropa dan Amerika Serikat terhadap Kremlin terbukti sangat efektif karena tidak hanya menargetkan Rusia, tetapi juga negara manapun yang masih berbisnis dengan Rusia. Juga, akibatnya, bahkan Tiongkok dan India yang sampai saat itu sangat antusias berbisnis dengan Moskwa juga merasakan dampaknya dan mulai menunjukkan keengganan nyata untuk berinvestasi lebih jauh di sumber daya Rusia. Sebagai contoh, pada bulan September lalu, sebuah bank Tiongkok memutuskan untuk secara resmi berhenti menerima pembayaran dari Rusia setelah terkena sanksi Uni Eropa. Sementara itu, di India, banyak importir mulai mundur dari kesepakatan untuk minyak mentah Rusia. Tidak ingin bermasalah dengan pihak Barat, namun tetap mendukung industri energi Rusia. Bank dan bisnis ini kecil kemungkinan akan mundur atau berubah pikiran, menurut salah satu sumber pasar pembayaran yang mengatakan kepada wartawan Reuters. Bank-bank Tiongkok takut dimasukkan ke dalam daftar sanksi di bawah sanksi sekunder. Jadi mereka tidak menerima uang dari Rusia, menghadapi ancaman nyata kehancuran finansial
jika kehilangan investasi dari India dan Tiongkok. Rusia telah berusaha keras mencari cara untuk mengatasi sanksi-sanksi baru ini, memutuskan bahwa sistem barter kembali ke dasar mungkin satu-satunya pilihan yang layak. Untuk saat ini adalah sesuatu yang telah dipikirkan Kremlin selama cukup lama. Pada tahun 2024, Kementerian Ekonomi Rusia menerbitkan panduan 14 halaman tentang transaksi barter luar negeri, memberi saran pada pelaku usaha tentang penggunaan sistem barter untuk menghindari sanksi dan bernegosiasi dengan mitra serta pemasok luar negeri. Kementerian tersebut bahkan membicarakan tentang pembuatan platform perdagangan baru yang dapat berfungsi sebagai ruang pertukaran barter, sehingga memudahkan bisnis Rusia untuk melakukan transaksi di seluruh dunia. Menurut dokumen kementerian, transaksi barter perdagangan luar negeri memungkinkan pertukaran barang dan jasa dengan perusahaan asing tanpa transaksi internasional. Secara teori, ini berarti transaksi semacam itu akan lebih sulit dilacak oleh negara-negara barat yang pada gilirannya membuat mereka lebih sulit memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar. Singkatnya, ini adalah cara bagi bisnis Rusia, Tiongkok, dan negara lain untuk terus menukar barang dan jasa tanpa bayang-bayang sanksi yang mengancam. Untuk waktu yang lama, hanya ada sedikit tanda-tanda minat komersial besar terhadap transaksi semacam ini, dan itu bisa dimengerti. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, barter adalah praktik yang sudah ketinggalan zaman, dan bisnis saat ini mengharapkan dibayar dengan uang tunai untuk produk atau layanan yang mereka sediakan. Hanya sedikit orang yang mau terlibat dalam kerumitan negosiasi barter, yang mengharuskan setiap pihak dengan cermat menghitung nilai dan jumlah barang yang akan dipertukarkan. Menggunakan sistem barter berisiko tinggi, menghasilkan kesepakatan yang tidak adil dan seimbang. Itu salah satu alasan utama dunia meninggalkan sistem itu ribuan tahun lalu. Namun, mengingat bahwa ini dengan cepat menjadi salah satu dari sedikit cara bagi entitas di luar Rusia untuk tetap berbisnis dengan Moskow, minat terhadap praktik ini pun meningkat. Sebagai contoh, para reporter Reuters mampu mengidentifikasi 8 contoh transaksi barter yang terjadi antara Rusia dan mitra dagang internasionalnya. Mereka tidak dapat memastikan rincian seperti volume dan nilai pasti dari barang-barang yang dipertukarkan. Namun sumber orang dalam mengakui bahwa praktik ini semakin sering terjadi. Maxim Spassky, misalnya, Sekretaris Dewan Umum Persatuan Industriwan dan Pengusaha Asia Rusia, mengakui hal tersebut. Pertumbuhan barter adalah gejala dari dedolarisasi, sanksi, tekanan, dan masalah likuiditas di antara para mitra. Spassky memperkirakan volume barter akan naik dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Sementara sumber lain yang memilih untuk tetap anonim demi alasan keamanan mencatat bahwa sistem ini jadi salah satu opsi terbatas bagi Bank Rusia untuk menghindari sanksi yang memutus akses transaksi dolar dan euro. Para analis juga mencatat bahwa meningkatnya jumlah transaksi barter mungkin dapat menjelaskan perbedaan terbaru dalam perdagangan Rusia. Data dengan statistik Bank Sentral menunjukkan angka yang sangat berbeda dibandingkan dengan layanan bea cukai negara tersebut. Lebih tepatnya, terdapat selisih sebesar 7 miliar antara Bank Sentral dan layanan bea cukai. Data untuk paruh pertama tahun 2025 yang oleh beberapa analis dianggap sebagai tanda jelas seberapa jauh Moskow kembali ke ekonomi berbasis barter. Salah satu transaksi yang diidentifikasi oleh Reuters dan dikonfirmasi oleh 2 sumber terpisah melibatkan mobil Tiongkok yang ditukar dengan gandum Rusia. Menurut salah satu sumber, penjual Tiongkok meminta rekan Rusia mereka untuk membayar dengan gandum agar dapat menghindari sanksi. Setelah kedua belah pihak menyetujui nilai dan jumlahnya, rekan Tiongkok membeli mobil di Tiongkok menggunakan yuan, sementara bisnis Rusia membeli gandum menggunakan rubel. Kemudian kedua belah pihak saling menukar produk mereka. Banyak transaksi lain mengikuti pola serupa dengan barang berbeda. 2 transaksi, misalnya, melibatkan biji rami Rusia yang ditukar dengan barang-barang seperti peralatan rumah tangga dan bahan bangunan dari Tiongkok. Para ahli yang memiliki pengetahuan orang
dalam tentang perdagangan Rusia mencatat bahwa jumlah biji rami dalam salah satu transaksi tersebut bernilai sekitar 100.000. Transaksi lainnya melibatkan logam Rusia yang ditukar dengan mesin-mesin Tiongkok, bahan mentah yang ditukar dengan jasa dari Tiongkok, dan aluminium Rusia yang digunakan untuk membayar perusahaan Tiongkok. Meskipun hampir semua transaksi yang teridentifikasi melibatkan Tiongkok, salah satunya juga melibatkan Pakistan. Meski tanpa rincian, sumber mencatat beberapa transaksi ini memungkinkan barang barat tertentu diimpor ke Rusia. Barang-barang seperti itu sebagian besar telah dilarang sejak perang dimulai, dengan banyak merek barat yang meninggalkan pasar Rusia tak lama setelah invasi dimulai. Pada tahun 2022, meskipun ini mungkin tampak seperti cara yang layak bagi Rusia untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh sanksi, sebenarnya hal ini justru kemungkinan besar akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaat dalam jangka panjang. Dan Kremlin sudah memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi kekacauan yang bisa dibawa kembali oleh sistem barter. Di tahun 1990-an, usai pembubaran Uni Soviet, sistem barter memicu kekacauan besar pada ekonomi Rusia. Terbentuklah rantai kesepakatan yang luas dan rumit, meliputi energi, makanan, pakaian, dan lainnya. Para penipu memanfaatkan kekacauan untuk mengeksploitasi bisnis demi keuntungan dan kekayaan. Namun pada saat itu, kurangnya mata uang yang mudah didapat, ditambah dengan tingkat inflasi yang tinggi, membuat barter menjadi pilihan yang relatif menarik. Saat ini, sudah jelas bahwa barter sudah ketinggalan zaman dan tidak praktis dalam banyak hal. Namun, barter telah menjadi taktik terakhir untuk menghadapi beban sanksi barat yang semakin berat. Barter juga bukan satu-satunya pilihan. Beberapa pedagang memilih alternatif lain, seperti menggunakan agen pembayaran yang dapat memfasilitasi pembayaran antara bisnis di dalam dan luar Rusia dengan menggunakan berbagai sistem dan skema. Namun, bekerja dengan agen seperti itu bisa jadi mahal dan berisiko. Bisnis dapat memilih Bank VTB Rusia yang memiliki cabang di Shanghai untuk memfasilitasi aliran dana antara Rusia dan Tiongkok. Atau mereka bisa memilih untuk menggunakan mata uang kripto seperti yang dijelaskan oleh Sergei Potiatinsky, Wakil Presiden Operasi dan Teknologi Informasi di BCS, sebuah perusahaan keuangan Rusia. Bisnis kecil secara aktif menggunakan kripto. Sebagian membawa uang tunai, lainnya memakai offset, dan ada yang membagi rekening di beberapa bank. Belum ada jawaban teknologi yang siap pakai, sementara pejabat Rusia mungkin ingin tetap tegar dan bersikap seolah-olah menukar stok gandum dan bahan mentah adalah hal biasa bagi negara besar di abad ke-21, tetapi dunia tidak tertipu. Kemunduran cepat ke strategi perdagangan zaman batu ini menegaskan krisis serius yang dihadapi Kremlin saat ini. Dalam beberapa bulan terakhir, misalnya, statistik menunjukkan bahwa pengiriman minyak mentah melalui pelabuhan utama Rusia seperti Primorsk dan Ust-Luga telah menurun secara drastis. Primorsk, misalnya, dulunya dilalui 9 atau 10 kapal tanker per minggu, sekarang hanya tinggal 3 saja. Ust-Luga sebelumnya menerima 12 sampai 13 kapal tanker per minggu, kini turun hampir setengah menjadi rata-rata 7 atau 8 kapal. Sanksi terbaru Amerika Serikat terhadap armada bayangan Rusia juga mengurangi jumlah kapal tanker yang bisa digunakan negara itu untuk mengangkut minyak ke seluruh dunia, membatasi kapasitas ekspornya, dan memicu diskon besar pada sumber daya paling berharga dan paling diminati milik mereka. Minyak mentah Ural kini harganya lebih dari $20 di bawah Brent. Selain itu, harga minyak dunia terus turun, kini Brent $63 per barel dan West Texas Intermediate sekitar $58. Akibatnya, pendapatan bersih Rusia per barel semakin menurun setiap minggunya, dan para eksportirnya merasa terpaksa menawarkan diskon yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada para importir di India dan negara-negara lain, hanya untuk mendapatkan kesepakatan dan membawa setidaknya sedikit uang. Meski sudah ada langkah drastis, masalah Rusia tetap bertambah. Pemerintah kini menghadapi pendapatan minyak dan gas sekitar 35% lebih rendah dibanding 12 bulan lalu. Karena keuntungan menurun,
bank di dalam dan luar negeri makin enggan memproses pembayaran. Dan bahkan mitra dagang yang sebelumnya dapat diandalkan pun kini bersiap menolak kesepakatan apapun yang melibatkan rubel Rusia karena khawatir bahwa hanya dengan memegang mata uang tersebut saja bisa membuat mereka terancam sanksi atau pengawasan di masa depan. Semua ini berkontribusi menciptakan situasi di mana Rusia akan semakin sulit menutupi biaya impor dan menyepakati hal yang perlu dilakukan. Beberapa bisnis kecilnya kemungkinan akan tertinggal karena biaya yang terus meningkat dan kesepakatan menjadi semakin sulit untuk diselesaikan. Bahkan perusahaan besar di kompleks industri militer pun mungkin kesulitan memperoleh sumber daya dan material yang dibutuhkan untuk beroperasi. Untuk saat ini, barter mungkin tampak sebagai solusi cepat, memberikan bisnis setidaknya satu cara untuk membawa aset penting dan esensial ke dalam negeri. Ini juga memiliki keuntungan membantu Rusia untuk tetap menjaga hubungan dagang yang sangat penting yang dibutuhkan agar ekonominya tetap bertahan. Hubungan-hubungan tersebut kemungkinan besar sudah akan hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi sekarang jika barter dan sistem pembayaran alternatif lain seperti kripto tidak ada. Pertukaran barang dengan barang adalah penyelamat. Sebuah cara bagi bisnis Rusia untuk menjaga rantai pasokan penting tetap berjalan. Bahkan ketika seluruh sistem keuangan negara mereka menjadi semakin ketat dan terancam hancur berantakan. Namun, ini bukan solusi sempurna, dan makin Rusia mengandalkan kesepakatan seperti ini, makin tampak masalah pada sistem barter. Merek-merek Rusia, misalnya, akan mendapati bahwa banyak perusahaan internasional yang sama sekali tidak mau terlibat dalam negosiasi berbasis barter karena hal itu tidak sesuai dengan model bisnis mereka masing-masing. Banyak yang kurang pengalaman dalam perdagangan ini, sehingga mereka berhati-hati dan enggan terlalu terlibat. Mereka yang bersedia melakukan barter dan memiliki pengalaman yang diperlukan, bisa saja menemukan cara untuk memanfaatkan posisi lemah Rusia dengan membuat kesepakatan yang tidak seimbang sehingga merek-merek Rusia akan jauh lebih dirugikan dibandingkan jika mereka melakukan transaksi keuangan biasa. Kondisi sudah semakin sulit, bahkan hampir mustahil bagi banyak bank dan bisnis Rusia untuk beroperasi. Hal ini berkat biaya perang dengan Ukraina yang sangat tinggi dan kanibalisasi banyak industri Rusia oleh kompleks industri militer. Jika perusahaan-perusahaan sekarang harus mempelajari seluk-beluk aneh dari sistem pertukaran komoditas kuno, itu hanya akan membuat hidup mereka 10 kali lebih sulit. Sebagian besar pemilik bisnis dan Chief Executive Officer Rusia enggan menghitung secara tepat jumlah gandum, biji rami, atau bahan baku lain yang harus mereka beli untuk barter. Untuk mendapatkan komponen vital agar perusahaan tetap berjalan, prosesnya terlalu rumit, kacau, dan bagi banyak orang, ini akan terasa terlalu berat. Sayangnya bagi mereka, kecuali terjadi perubahan nasib yang tiba-tiba dan drastis, situasinya tidak akan menjadi lebih baik dalam waktu dekat. Selama perang masih berlangsung, sanksi akan terus berlanjut. Dan Uni Eropa sudah mempertimbangkan langkah selanjutnya dengan rencana untuk mengganti batas harga pada ekspor minyak Rusia. Larangan tegas pada layanan maritim dapat sepenuhnya menghentikan sebagian besar perdagangan minyak antara Rusia, India, dan Tiongkok. Memaksa Rusia untuk memilih antara menghentikan perangnya dengan Ukraina sebagai upaya terakhir untuk bertahan hidup, atau entah bagaimana memperluas armada bayangannya agar minyak tetap bisa bergerak dalam jumlah yang cukup. Dengan sanksi terbaru yang menargetkan armada bayangan, industri minyak negara itu diperkirakan akan terpukul berat hingga 2026 dan seterusnya. Uni Eropa juga telah sepakat untuk secara permanen mengakhiri semua impor gas Rusia dan bergerak menuju penghentian total minyak Rusia. Hal ini akhirnya akan mengakhiri ketergantungan Eropa pada Rusia. Impor liquefied natural gas berakhir 31 Desember 2026 dan gas pipa dihentikan 30 September 2027. Saat mengumumkan hal ini, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan, hari ini kita memasuki era kemandirian energi penuh Eropa dari Rusia. REPOBER, Uni Eropa, berhasil mewujudkannya.
Ini melindungi kita dari krisis energi terburuk dalam dekade terakhir dan mempercepat transisi dari bahan bakar fosil Rusia. Hari ini, kita menghentikan impor ini secara permanen dengan menguras dana perang Putin. Kita berdiri dalam solidaritas dengan Ukraina dan mengarahkan perhatian kita pada kemitraan energi baru serta peluang bagi sektor ini. Ini adalah kabar yang sangat buruk bagi Rusia. Sanksi akan terus berlanjut, sehingga pendapatan dan keuntungan pasti akan menurun. Bahkan industri dan sumber daya yang selama ini diandalkan Rusia selama bertahun-tahun, seperti minyak dan gas, tidak akan lagi menjadi sumber pendapatan dan investasi yang stabil dan pasti seperti dulu. Jika ini terus terjadi, negara itu mungkin harus kembali ke zaman batu, selain memalukan karena memakai sistem barter lagi. Rakyatnya sudah mulai terputus dari perjalanan dan perdagangan internasional. Dengan kebebasan mereka, perlahan-lahan direnggut oleh pemerintah yang semakin paranoid dan tirani. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, seberapa jauh Rusia akan terpuruk sebelum akhirnya ada perubahan? Sekarang, pelajari lebih lanjut tentang keruntuhan ekonomi Kremlin di video ini, yang membahas bagaimana serangan strategis Ukraina melumpuhkan kilang minyak, menutup pelabuhan, dan menghilangkan pendapatan minyak yang dibutuhkan Putin untuk menjaga mesin perangnya tetap berjalan. Sebagai alternatif, simak juga penjelasan kami tentang kemungkinan yang terjadi jika Ukraina bergabung dengan NATO. Apa maknanya bagi Rusia di bawah Putin, kini dan nanti. Dan untuk konten yang lebih mendalam dan informatif mengenai perang Rusia-Ukraina serta konflik penting lainnya dari seluruh dunia, pastikan untuk berlangganan saluran kami dan aktifkan notifikasinya juga, agar Anda menjadi yang pertama mengetahui berita terbaru.